Oh my. Ada apa denganmu, sayang? Tanya Bertie yang bingung dengan keadaan Wayne. Sejak kakinya masuk ke ruang perawatan sang Momi, Wayne langsung berlari menuju kamar mandi dan muntah di sana. Ini bukan kali pertamanya. Sudah beberapa hari ini Wayne selalu begitu ketika sampai di rumah sakit. Bau obat-obatan sangat menyengat di hidungnya dan membuat perutnya serasa diaduk-aduk. Anehnya, itu tidak akan terjadi saat Wayne berada di mansion Michelson. Makanku selalu teratur, tetapi mengapa aku selalu mual dan muntah seperti ini, gumam Wayne sambil menyeka bibirnya. Apa ada makanan aneh yang kau makan? Momi takut kau keracunan makanan atau apa, sahut Bertie. Tidak ada, Mom. Semuanya sama saja seperti biasanya. Di mansion Nyonya Alona, kami selalu makan bersama dan tidak ada yang sepertiku, ungkap Wayne dan menudukkan bokongnya di kursi, di samping berangkar sang Momi. Wanita itu melipat kedua tangannya di atas berangkar, kemudian meletakkan kepalanya di sana. Kepala Wayne terasa berat dan pusing, matanya pun berkunang dan tubuhnya lemas. Itu yang terjadi setelah dia mual dan muntah. Itu aneh, timpal Bertie. Kau seperti wanita yang sedang hamil saja, imbuhnya. Wayne yang sedang menunduk pun sontak melebarkan kedua matanya. Dada Wayne berdebar kencang mendengar ucapan Bertie. Hamil, batinnya. Tidak. Tidak mungkin. Seru Wayne. Tapi bagaimana jika itu benar? Apa? Batin Wayne tengah berperang, menolak keras pernyataan sang Momi. Wayne yakin, dia tidak mungkin hamil. Tidak mungkin. Lebih baik periksakan kesehatanmu, sayang. Momi takut terjadi sesuatu padamu, kata Bertie sambil mengelus lembut kepala putrinya. Ya, Mom. Aku akan menemui dokter setelah ini, sahut Wayne yang masih menundukkan wajahnya. Jangan menunggu nanti. Kau sudah beberapa hari seperti ini dan belum juga sembuh, sahut Bertie. Lihat Momi. Jangan menunggu sakit lebih parah, baru mau memeriksakan diri, imbu wanita paruh baya itu. Baiklah, Mom. Wayne mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Bertie. Pergilah. Kau harus meminta obat. Jangan seperti ini, kau membuat Momi khawatir, ucap Bertie dan diangguki oleh Wayne. Wayne kemudian keluar dari ruangan itu dan menemui dokter. Apa keluhanmu, Nona? Bagian mana yang sakit? Tanya dokter. Aku mual dan muntah beberapa hari ini. Aku tidak tahu apa penyebabnya. Jika dari makanan, aku rasa aku selalu makan makanan yang sesuai, tidak ada yang aneh, jelas Wayne. Dokter pun memeriksa Wayne. Tetapi dokter tidak menemukan masalah kesehatan apapun pada wanita itu. Aku rasa itu bukan masalah, kata dokter. Sekarang pergilah ke ruangan Dokter Sandra. Katakan jika aku yang menyuruhmu menemuinya, imbu dokter. Baik, dokter, jawab Wayne. Wayne keluar dari ruangan dokter pertama dan menuju ruangan Dokter Sandra yang hanya berjarak beberapa ruangan dari ruangan yang sebelumnya Wayne masuki. Setelah menjelaskan apa yang Wayne rasakan, Wayne dibuat terkejut oleh pertanyaan dokter. Apa suamimu ikut, Nyonya? Tanya dokter lagi. Suami. Wayne balik bertanya. Seharusnya, saat pemeriksaan seperti ini, jangan hanya istri yang datang. Tetapi suami juga harus menemani, kata dokter. Tapi dokter, apa aku tidak bisa melakukan pemeriksaan seorang diri? Tanya Wayne. Tidak masalah, sahut dokter itu. Justru dengan ini kau bisa membuat kejutan untuknya, bukan begitu? Dokter memasang senyum manis pada Wayne. Wayne hanya mengangguk dan tersenyum canggung membalas senyum manis Dokter Sandra. Satu hal yang baru Wayne sadari, Dokter Sandra yang saat ini duduk di depannya adalah seorang dokter spesialis kandungan. Wayne semakin tidak bisa mengendalikan dirinya. Dadanya berdebar dengan semakin kencang lagi. Sedangkan kedua kaki dan tangannya terasa dingin. Di dalam hatinya, Wayne berdoa jika dia salah berada di ruangan itu. Sekarang kemarilah.
Berbaringlah di sini, kata dokter yang entah sejak kapan sudah beranjak dari hadapan Wayne. Wayne menurut dan naik ke brangkar, lalu berbaring di sana. Dokter Sandra pun mulai melakukan tugasnya. Wayne sedikit tersentak saat gel dingin menyentuh kulit perutnya, membuatnya merinding sekaligus takut. "Selamat, Nyonya. Kau hamil," ucap dokter. Duar. Kilat dan petir seolah menyambar tubuh Wayne. Wayne sama sekali tidak bergerak, tubuhnya menegang dan pikirannya kacau. Wayne memejamkan matanya, berharap saat dia membuka mata nanti, dia terbangun di suatu tempat dan melupakan mimpi buruknya itu. Dari ukurannya, dia masih sangat kecil. "Dia baru berusia 3 minggu di perutmu," kata dokter. Ucapan dokter memaksa Wayne membuka mata. Tidak ada mimpi. Begitulah kenyataannya. Wayne hamil dan tidak ada yang menginginkan kehadiran janin itu di dalam perut Wayne, termasuk Wayne sendiri. Wayne kembali teringat pada ucapan Noah setelah mereka bercinta malam itu. "Bagaimana jika aku hamil?" tanya Wayne. "Gugurkan." Noah menyahut dengan suara tegas, meskipun matanya tengah tertutup. "Lihatlah titik kecil ini. Dialah calon bayimu," kata dokter yang sedang mengatur tampilan layar monitor di depan mereka. "Apa aku bisa menggugurkannya, dokter?" tanya Wayne. Gerakan dokter Sandra berhenti seketika. Dia memandang wajah Wayne yang pias dan air mata yang sudah menggenang. "Kau tidak menginginkannya?" tanya dokter Sandra. Wayne menggeleng lemah disertai air mata yang mulai mengalir. "Tidak ada yang mengharapkan kehadirannya," lirih Wayne. Dokter Sandra tersenyum tipis, seolah dia bisa mengerti dengan masalah Wayne saat ini. Dokter itu mengabaikan Wayne dan kembali menggerakkan transducer di perut Wayne. "Memperbesar tampilan titik tadi. Itu adalah calon bayi yang kini hidup di dalam perutmu," kata dokter. "Kau melihatnya, bukan? Perlahan, akan tumbuh kaki dan tangannya dengan semakin jelas," lanjut dokter. "Tidakkah kau melihat seolah dia sedang memanggilmu?" tanya dokter lagi. "Mommy, aku menyayangimu," ucap dokter dengan menirukan suara anak kecil. Air mata Wayne semakin luruh. Wayne tidak tahu harus melakukan apa sekarang. Dia tidak ada sandaran, tidak ada tempat untuk mengadu dan menceritakan keluh kesahnya. Wayne tidak mungkin berbagi cerita pada Bertie di saat kondisi kesehatannya yang belum stabil seperti sekarang. Di luar sana, banyak wanita yang ingin merasakan hamil dan memiliki anak dari rahim mereka sendiri. Bertahun-tahun menikah, menunggu. Dan tak jarang sebuah hubungan yang tadinya sangat erat menjadi merenggang dan hancur. Adanya anak, menjadi perekat hubungan itu, kata dokter Sandra dengan suara lembutnya. "Tapi keadaanku berbeda, dokter. Aku belum menikah dan dia." Wayne menghentikan ucapannya saat tangannya refleks menyentuh perutnya yang masih rata. "Lahirkan dia untukku. Aku akan membiayai semua kebutuhanmu mulai hari ini sampai kau melahirkannya," kata dokter Sandra. Lagi-lagi, ucapan dokter Sandra membuat Wayne terdiam. "Aku sedang dalam fase itu. Rumah tanggaku sedang tidak baik-baik saja saat ini. Aku dan suamiku sudah menikah selama 8 tahun lamanya dan kami belum juga mendapatkan anak. Aku merasa gagal menjadi seorang istri. Dan setiap ada yang memeriksakan kehamilan mereka padaku, di dalam hati aku selalu berdoa, semoga suatu hari nanti aku bisa merasakan denyut dan tendangannya di dalam perutku," lanjut dokter. "Jadi jika kau tidak menginginkannya, berikan dia padaku. Jangan bunuh dia sebelum dia melihat dunia ini," kata dokter Sandra yang memohon pada Wayne. Wayne melangkah gontai di lorong rumah sakit menuju ruang perawatan sang momi. Ucapan dokter Sandra terngiang-ngiang di telinganya. "Jangan gugurkan dia. Tidakkah kau merasa berdosa padanya?" batin Wayne. "Kau tega membunuh janin yang tidak bersalah itu. Bisa jadi dengan kehadirannya bisa menjadi temanmu nanti. Kelak dia orang pertama yang akan melindungimu," ucap dokter dalam ingatan Wayne. Wayne mengelus perutnya yang masih rata. Derayan air mata kembali mengalir di pipinya.
Wayne memilih berbelok ke taman rumah sakit. Dia tidak mungkin kembali ke kamar Bertie sekarang. Mata bening Wayne menatap anak-anak kecil yang berlarian di atas rumput di taman itu. Tertawa, berteriak, ada pula yang menangis karena saling dorong. "Mengapa kau hadir di perutku?" gumam Wayne. "Bagaimana aku bisa merawat dan menjagamu? Apa aku sanggup?" lanjutnya. Rasanya Wayne tidak sanggup menghadapi cemoohan orang-orang jika perutnya sudah besar nanti. Pasti semua orang akan menyamakan dirinya dengan para pelacur di kawasan tempat tinggalnya. Apa ini kutukan? Wayne menangkup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis. Suara tegas Noah kembali terngiang di telinga Wayne, membuat Wayne semakin pusing dan bingung. Matahari sudah semakin bergeser dan Wayne masih betah berlama-lama duduk di tempat itu. Sejak tadi dia belum juga kembali ke ruangan sang Momi. "Aku harus menjawab Momi bagaimana?" lirih Wayne. Wayne menyimpan vitamin penguat kandungan yang tadi diberikan oleh Dr. Sandra ke dalam tasnya, lalu dia pun beranjak dari sana. "Wayne, mengapa lama sekali?" tanya Bertie yang bisa Wayne lihat dengan jelas jika mominya itu sangat mengkhawatirkannya. Wayne singgah di taman sebentar, Mom. Sampai tidak sadar jika sudah duduk terlalu lama, kekeh Wayne. "Bagaimana pemeriksaannya?" tanya Bertie. "Dokter bilang itu hanya masalah pencernaan saja. Dokter sudah memberiku obat. Jadi aku akan segera sembuh," kata Wayne tersenyum. "Syukurlah kalau begitu," sahut Bertie. "Kau tidak membeli makanan untukmu, sayang?" tanya Bertie karena Wayne tidak membawa bungkusan apapun di tangannya. "Ah ya, aku sampai lupa." Wayne menepuk keningnya. "Kalau begitu aku akan keluar lagi, Mom." "Momi ingin sesuatu?" tanya Wayne. "Tidak, sayang. Momi belum diperbolehkan memakan makanan selain yang disediakan oleh pihak rumah sakit," jawab Bertie. "Ya, aku lupa," kata Wayne yang tersenyum meringis. Wayne meletakkan tasnya ke atas nakas, lalu mengambil dompetnya, kemudian kembali keluar untuk membeli makan malam. Hampir setiap malam, Wayne akan menginap di rumah sakit untuk menemani sang Momi. Wayne akan tidur di rumah mereka sesekali jika tubuhnya sudah sangat lelah saja. Di rumah sakit, Wayne tidur sambil duduk atau tidur di lantai beralaskan kain, tentu itu membuat tubuhnya terasa sakit dan letih. Der, der, der. Ponsel Wayne bergetar dan itu adalah panggilan dari rumah sakit. Wayne mengernyitkan keningnya. Dia sedang ada di rumah sakit sekarang dan pihak rumah sakit menghubungi ponselnya. "Ada apa ini?" batin Wayne. "Ya, halo," jawab Wayne. "Nona Wayne, segera ke rumah sakit." Nyonya Bertie anfal dan tak sadarkan diri, kata suara di telepon. "Apa?" pekik Wayne. Wayne langsung berlari dan meninggalkan bungkusan makanan yang dia beli. Dia berlari kencang menuju ruang perawatan sang Momi. Bagaimana bisa? Pertanyaan itu terlintas di kepala Wayne. Baru beberapa menit saja Wayne meninggalkan mominya dan kini keadaannya mendadak memburuk. "Dokter, apa yang terjadi pada Momi?" tanya Wayne menerobos masuk. Nona Wayne menyingkir sedikit. "Dokter sedang melakukan tindakan," kata seorang perawat sambil menahan tubuh Wayne. "Apa yang terjadi pada momiku?" lirih Wayne. Mata Wayne melihat sebuah tablet obat di bawah brangkar sang Momi. Tablet obat itu sama dengan tablet vitamin yang diberikan oleh Dr. Sandra padanya tadi. "Momi. Apa Momi mengetahui itu?" tanya Wayne dengan suara yang sangat lirih. Beberapa menit kemudian, dokter menghentikan semua tindakan medis. Salah seorang dokter menoleh pada Wayne dan menggelengkan kepala pelan. "Maafkan kami," kata dokter. "MOMMY," teriak Wayne dan terduduk di lantai. "Mengapa kau menimpakan semua kemalangan padaku, Tuhan?" ucap Wayne sembari memukul perutnya. "Kau yang menyebabkan semua ini. Karena kau, aku kehilangan momiku. Kau pembawa sial," ceracau Wayne sambil meraung menangis. Wayne terus memukul perutnya dengan keras, tidak peduli pada perutnya yang sudah terasa sakit.
Wayne baru siuman setelah hampir 1 jam dia pingsan. Air mata kembali mengalir dari ujung matanya dan membasahi telinga. "Mommy," ucap Wayne yang langsung beranjak dari berangkar. "Nona, berhati-hatilah," kata seorang perawat yang baru masuk ke ruangan. "Aku ingin melihat momiku," kata Wayne. "Baiklah, ayo. Aku akan mengantarmu," kata perawat tadi. "Mulai saat ini, kau harus lebih berhati-hati. Beruntung kandunganmu kuat, sehingga tidak terjadi apa-apa padanya," imbuh sang perawat. Senyum sinis tersungging di bibir Wayne setelah mendengar ucapan perawat yang membantunya duduk di kursi roda. "Aku justru berharap dia tidak baik-baik saja dan tidak ada lagi di dalam sana," batin Wayne. Air mata Wayne mengalir deras melihat Kazuo yang berlari ke arahnya. "Wayne," panggil pria itu dan keduanya langsung berpelukan. "Maaf. Aku baru datang malam ini," bisik Kazuo. Sementara Wayne tidak menjawab apapun. Dia hanya menangis di pelukan pria yang dia anggap sebagai sahabat itu. "Mommy sudah pergi meninggalkan aku, Kazuo. Dia benci padaku. Mommy marah padaku," ucap Wayne lirih. "Kau salah, Wayne. Momimu sangat bangga padamu. Dia bangga memiliki putri yang baik hati sepertimu," bisik Kazuo. "Tidak, Kazuo. Kau yang salah. Akulah yang menjadi penyebab Mommy meninggal. Aku membuatnya marah dan kecewa padaku sehingga dia lebih memilih pergi meninggalkan aku," sahut Wayne di dalam hatinya. Wayne terpuruk, sangat terpuruk dan sangat amat menyesal. Tidak pernah terpikir olehnya, kehidupannya yang sedikit mulai membaik akan kembali jatuh dan hancur sehancur-hancurnya. Dan itu karena Wayne sendiri. Wayne jatuh ke jurang kehidupan terdalam, tidak ada yang bisa membawanya keluar dari sana. Wayne merasa dialah yang telah membunuh sang Mommy. Tangan Wayne mengepal di balik punggung Kazuo saat mengingat kehamilannya. Menahan sedih, kesal dan geram penuh penyesalan di dalam dirinya. Peti mati Berti dibawa ke rumah duka. Kazuo masih di sana untuk menemani Wayne. Kazuo sudah menghubungi mansion dan mengabarkan jika Mommy Wayne sudah wafat. Sepanjang malam, Wayne hanya menangis. Hanya beberapa menit saja dia bisa memejamkan mata, setelah itu dia kembali terjaga dan menangis. Di rumah kecil yang dia tinggali, di sanalah selalu terdengar suara perintah, candaan, curhatan antara Berti dan Wayne. Kini semua hilang dan tidak akan pernah terjadi lagi untuk selama-lamanya. Berti sudah dimakamkan. Dom yang mengurus semuanya atas perintah Alona. Ya, pagi-pagi sekali Alona, Nicholas, dan Dom sudah datang ke kediaman kumuh Wayne. Kedatangan mereka mencuri perhatian banyak orang. Bagaimana tidak, dari sekian banyak tamu yang datang, hanya mereka yang datang dengan mobil mewah. "Nyonya, maafkan aku. Aku ingin berhenti bekerja. Aku tidak bisa memenuhi kontrak sampai genap 2 bulan. Aku takut tidak bisa menjalankan tugasku dengan baik," ucap Wayne. Saat ini dia dan Alona sedang berada di kamar Wayne yang kecil dan sempit. Setelah semua tamu pulang, Wayne masuk ke kamarnya. Dan Alona tanpa canggung menemani wanita itu di dalam sana. Tidak peduli jika kamar itu sedikit pengap dan lembab. "Aku mengerti, Wayne. Apapun itu, kau harus secepatnya bangkit. Sedih wajar, aku mengerti perasaanmu saat ini. Tapi, hidup terus berjalan," kata Alona. "Datanglah ke mansion kapanpun kau mau. Datanglah ke sana saat kau merasa kesepian dan butuh teman mengobrol," sambung Alona. "Baik, Nyonya," ucap Wayne yang mencoba tersenyum tipis pada wanita paruh baya di depannya. "Keberangkatan Noah ke Swiss dipercepat. Kami akan berangkat 2 hari lagi. Mungkin kalian bisa bertemu dan berbincang. Atau, aku akan senang jika kau ikut serta," kata Alona. Wayne hanya mengangguk dan tersenyum. Dia sendiri belum tahu akan seperti apa hidupnya setelah ini. Noah tidak bisa datang kemari. Dia masih belum sanggup untuk keluar dan bertemu dengan banyak orang. Jelas Alona tentang mengapa Noah tidak datang ke kediaman Wayne untuk mengucapkan bela sungkawa. "Aku mengerti,
Nyonya, angguk Wine. Dan ini. Alona meletakkan sebuah amplop tebal di tangan Wine. Ini adalah hakmu. Ambillah dan jangan ragu untuk menggunakannya karena aku tidak salah memberimu amplop, kata Alona tersenyum. Wine ikut tersenyum tipis. Terima kasih, Nyonya. 2 hari berlalu dan selama itu pula, Kazuo sesekali datang ke rumah Wine jika sedang jam istirahat. Kazuo membawakan makanan dan menemani wanita itu mengobrol. Hari ini, Wine memutuskan untuk pergi ke mansion Mikkelsen. Noah akan terbang ke Swiss sore nanti. Jadi Wine akan menemui pria itu dan mungkin akan memberitahukan tentang kehamilannya. Ya, Noah berhak tahu tentang janin di dalam perut Wine dan sudah sepantasnya pria itu bertanggung jawab, bukan? Wine, aku turut berduka dengan kepergian momimu, kata Noah saat keduanya sedang duduk di beranda kamar pria itu. Ya, maaf karena aku tidak bisa menyelesaikan pekerjaanku dengan baik. Justru Nyonya Alona memberiku gaji yang sangat besar. Bahkan lebih besar dari gajiku bulan lalu, sahut Wine. Jangan pikirkan tentang itu, timpal Noah. Aku sangat berharap kau mau ikut denganku ke Swiss. Aku akan sangat berjuang untuk sembuh selama di sana nanti. Setelah aku sembuh, aku akan mencari Rachela dan mengenalkannya padamu, kata Noah dengan senyum mengembang di bibirnya. Aku akan mengenalkan dia padamu dan mengatakan bahwa kaulah yang sangat membantuku untuk sembuh, lanjut Noah. Wine hanya tersenyum mendengar penuturan pria yang duduk di sebelahnya itu. Kau tahu, Wine. Dia satu-satunya wanita yang aku cintai dan aku inginkan. Kami sudah berencana untuk menikah dan memiliki anak-anak yang tampan dan cantik, Noah berucap sambil tersenyum memandang ke arah langit di depannya. Bagaimana jika Rachela tidak sebaik yang terlihat? Tanya Wine. Noah menolehkan wajahnya, menatap Wine untuk sepersekian detik. Kemudian kembali menghadapkan wajahnya ke arah depan. Tidak ada wanita yang lebih baik dari Rachela. Kecuali Momi tentunya dan juga kau, ucap Noah yang tersenyum pada Wine. Hanya dia yang aku inginkan sejak awal hingga akhir. Bagiku, hanya dia yang pantas menjadi istriku dan ibu dari anak-anakku kelak, tambah Noah. Tes. Setetes air mata mengalir di pipi Wine dan menetes di pangkuannya. Hei, kau menangis? Tanya Noah sambil menolehkan wajah Wine padanya. Maaf, kau pasti rindu pada ibumu, kata Noah. Wine menghapus air matanya. Ya, aku sangat merindukannya, ucap Wine dengan suara parau. Kemalangan dan kesedihan seolah menusuk Wine dari berbagai arah. Belum cukup kehilangan sang Momi karena Wine sendiri, kini Wine harus kembali merasakan sakitnya ucapan Noah. Apa yang Noah katakan sudah mengisyaratkan bahwa tidak ada tempat untuk Wine dan janinnya di hidup Noah. Momimu hebat karena melahirkan putri secantik dirimu dan mendidikmu menjadi pribadi yang sangat baik. Dia pasti bangga padamu, ucap Noah sembari mengelus punggung Wine, lalu membawa wanita itu ke dalam pelukannya. Tidak ada yang bisa dibanggakan di dalam diriku, batin Wine disertai air mata yang kembali menetes. Boleh aku bertanya sesuatu padamu? Tanya Wine sembari mendongakkan wajahnya. Noah menoleh dan memandang Wine, tanyakan saja. Setelah malam itu, bagaimana jika aku hamil? Tanya Wine. Wine ingin memastikan bagaimana tanggapan Noah, sekali lagi. Noah langsung melerai pelukan mereka dan memegang kedua bahu Wine. Tidak mungkin. Aku dan Rachela sudah berkali-kali bercinta dan dia belum juga hamil, kata Noah. Kau bercanda? Tanya Noah. Wine terkekeh pelan meski hatinya sakit mendengar kalimat Noah. Iya. Aku hanya bercanda, ucap wanita itu dengan tawa pelan yang sumbang. Cak. Kau membuatku terkejut, Wine, gerutu Noah, lalu keduanya tertawa. Tawa yang tersimpan luka di dalamnya. Sore menjelang, Wine dan Kazuo ikut ke bandara untuk mengantarkan Nicholas, Alona, dan Noah yang akan terbang menuju Swiss. Aku berdoa untuk kesembuhanmu, ucap Wine sebelum Noah masuk ke bandara. Tang Yu.
Aku akan mencarimu setelah kembali dari Swiss dan membawamu menemui Rachela, kata Noah. Sahut Wayne sambil mengangguk. Noah merengkuh tubuh Wayne. Keduanya saling berpelukan. Wayne mengesap aroma tubuh Noah yang maskulin dan membuatnya tenang. Tunggu aku kembali, bisik Noah dan Wayne hanya mengangguk pelan. Ada rasa yang sulit dijelaskan di antara dua insan itu. Entahlah. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawabnya. Setelah pelukan itu terlerai, Noah pun masuk ke bandara bersama Nicholas dan Alona. Sedangkan Wayne dan Kazuo kembali ke mobil untuk pulang. Mau langsung pulang? Tanya Kazuo. Antarkan aku ke mansion terlebih dulu, Kazuo. Ada sesuatu yang tertinggal, jawab Wayne. Baiklah, Nona, sahut Kazuo dengan senyumnya. Tiba di mansion, Wayne segera naik dan masuk ke kamar Noah untuk mengambil sesuatu. Kemudian memasukkan itu ke dalam tasnya dan segera keluar sebelum ada yang memergokinya. Terima kasih sudah menonton, guys. Jangan lupa klik like jika kalian menikmati cerita ini, subscribe untuk update konten seru lainnya, dan tinggalkan komentar di bawah tentang apa yang kalian pikirkan atau cerita apa yang ingin kalian dengar selanjutnya. Dukungan kalian sangat berarti. Sampai jumpa di video berikutnya.